Welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Yang berdua di belakang kayak mau ikut-ikut gak ikut ya, setengah-setengah. Oke, di video kali ini aku bersama, sudah mungkin familiar banget mukanya, Bandung Opa. Ya, anak seusia sama Kak Rosa Kis. Video kali ini aku sebenarnya mikir karena kebetulan hari ini kita ketemu di rumahnya Kak Rosa. Soalnya dibuatin nasi kotak. Yang mau lihat bisa cek videonya. Kebetulan karena kita bertiga kumpul, kita semua orang Korea. Aku sama Kak Rosa tinggal di Indonesia lama. Kalau Sungde belajar jurusan bahasa Indonesia terus pernah ke Indonesia. Nah, aku pengen tanya ke mereka, seberapa kita sebagai orang Korea puas ataupun bahagia tinggal di Korea. Oke, jadi coba tanya dari yang lebih tua mungkin ya. Seberapa Anda puas atau bahagia tinggal di Korea? Jadi ini harus presentasinya atau gimana? Boleh dinilai mungkin dari 100. Sampai titik koma berapa? Pak? Nggak usah sampai Oh, koma-koma. Jadi terus terang ya, kalau bukan perbedaan dari harga ekonomi, benar-benar aku selalu gimana ya, merindukan kehidupan di Indonesia. Karena bener-bener kalau di Korea, aku nganggap gini, ini yang sejujurnya aja ya. Ini emang semua generasi 20-an, 30-an, 40-an yang sekarang seusia itu banyak yang mengatakan negara Korea, negara yang paling bahagia, paling sempurna jika ada uang banyak. Iya nggak sih? Tapi dimanapun bahagia nggak sih kalau banyak uang? Tapi terus terang Korea terlalu fokusnya ke 돈만 있으면 너무 행복한 나라. Oh, jadi terlalu fokusnya pokoknya harus banyak uang untuk bahagia. Harus gitu. banyak, bukannya kalau ada duit, tapi harus banyak gitu. Soalnya sih sebenarnya ya, kalau kenyataan realita untuk teman-teman Korea, untuk gimana ya, untuk rata-ratanya sebenarnya sih sampai umur 30-40 nggak ada yang bakal bisa beli rumah sendiri tuh. Jadi sedih banget. Aku kerja 10 tahun, 20 tahun nggak bisa beli rumah. Kenapa di seluruh apartemen di sini kenapa tidak ada rumah aku sendiri gitu. Jadi sedih banget. Tapi kalau misalnya Indonesia, aku masih pikir masih kayaknya seimbang lah ya dengan penghasilan yang aku dapat. Masih bisa dipilih-pilih kan. Jadi kalau sedikit dirangkum, Kak Rosa merasa harga biaya hidup di sini inflasinya terlalu tinggi dibanding pendapatannya, sehingga berapapun kita hasilkan ini kurang mencukupi untuk hidup di sini. Iya sih, jadi kalau pendapatan kita setiap tahun itu naik ya, tapi dibandingkan itu pengeluaran biasa lebih naik drastis gitu kan. Jadi inflasi kayaknya, ya enggak seimbang. Berarti gitu. nilai kebahagiaannya berapa? Kira-kira 60. 60. Iya, oke. Kalau gitu, Kak Rosa ini kan sebenarnya pernah tinggal di Indonesia, jadi mungkin ada sedikit perspektif rasanya tinggal di Indonesia itu dulu kayak gitu, sedangkan di Korea sekarang kayak gini, jadi nilainya 60. Nah, sekarang coba kita lihat anak yang lahir di sini, SD, SMP, SMA, kuliah, terus pernah ke Indonesia. Berapa kebahagiaan Anda? Seberapa Anda bahagia dan puas? 오케이. hari ini saya sebagai 아저씨. Iya, bukan opa lagi. coba kasih pendapat saya. Oke. bahagia? jujur aku baru-baru ini susah dibilang bahagia. Ya, aku baru nikah kan. Jadi jadi nggak bahagia karena habis nikah? 그게 아니야. bukan. Ya, kan tadi ngomongnya nikah, jadi saya mikirnya gitu. Bukan. Iya. kehidupan saya bisa dibilang lengkap. sekarang udah dapat jodoh. sudah punya 이제 sudah ada rumah. Meski kontrak ya, Iya, meski kontrak. gitu. Karena takutnya nanti disalahpahami dikira punya sudah beli. Iya. tetapi susah dibilang bahagia. saya juga selalu tanya sendiri, apakah saya bahagia? Tapi susah ya. Itu Mungkin kayak gitu ya. Biasa kalau misalnya manusia itu kalau udah jadi dewasa itu, kalau misalnya kita sekolah kan dari SD ke SMP, SMA, setelah SMA kuliah, habis gitu jadi masuk kantor dapat pekerjaan. Tapi kalau ini kan jadi peningkatan level kehidupan dari orang dewasa gitu kan kalau nikah. Jadi mungkin ada terasa kayak tanggung jawabnya tuh lebih bebannya berat. nambah. Bebannya nambah gitu. Apakah itu, Mas? 이거 참 할 말이 많은데 오늘. Beberapa yang utama. Iya, yang utama. Oke.
근데 이게 oke kita coba membahaskan tentang uang dulu. Oke. Tetapi pertanyaan saya gini, kan saya pernah tinggal di Indonesia beberapa bulan. Saat itu saya ketemu teman-teman Indonesia, gajinya ya Korea lebih tinggi kan, 3 kali, 4 kali, paling 5 kali lipat lebih tinggi. Tetapi walaupun Korea secara ekonomi udah bagus bisa dibilang, tetapi kenapa orang Korea kelihatannya kurang bahagia? Itu pertanyaan saya. Statistik coy pendekatannya. betul kan? Oke. Kita harusnya 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih bahagia. Iya. Tetapi Paling enggak tidak juga. lebih bahagia ya. Paling Iya. tidak lebih enggak sampai 5 kali Iya. lipat lah. Makanya saat itu saya agak 질투? 부러웠어요. Oh, 엄청. iri. Iya, kayak iri. jealous gitu. Jealous. Jadi jawaban saya gini, mungkin itu ada faktor agama. Orang Indonesia selalu Beragama. mengucapkan terima kasih Ya, bersyukur kepada- ya. kalau- Bersyukur lebih tepatnya. Terima kasih pada Tuhan. Iya. Tetapi orang Korea jika mendapat sesuatu, kalau begitu pasti mereka kalau saya mikir kayak Hasil kerja saya. Hasil kerja keringatku. Iya, iya, iya. Oke, benar di Korea gitu. makanya walaupun sukses terus, kadang orang Korea juga turunkan, Iya. kadang Betul. kalah. Kalau begitu, 정말 무너지는 거지. Oh, Iya. langsung hancur gitu ya. Ya, langsung hancur sih. walaupun sudah bagus, tetapi 계속해서 내 자신을 난 못했어. 난 잘못했어 이렇게 생각하게 Jadi 되고. orang yang kayak Menekan diri fail terus gitu. loh. Menekan diri terus kayak habis gini enggak kamu kurang, dicekik lagi, kurang dicekik terus. Terus Iya, betul. nilai kebahagiaannya berapa ya? nilai kebahagiaan 그거 너 어렵다. 이거 한 50%? 50 dari 100. ya. Sebenarnya aku sambil mempersiapkan pertanyaan ini, perjalanan ke rumahnya Kak Rosa, aku tuh mikir, apakah aku sendiri bahagia? Terus Tapi jawabannya ini gimana? yang bisa kita setujui pasti. Pertama, di Korea itu nyaman tubuhnya. 그치. Iya, betul. Pesan apa datang cepat. Fasilitas Pesan atau kualitas apa? harga barang tergolong yang bukannya kebutuhan ya. Mm-mm. Untuk yang menghias diri itu murah, jujur. Mm-mm. Baju, Iya, betul. skincare yang agak bagus. Terlalu Nah, banyak ya. pokoknya yang di luar kebutuhan itu terjangkau. Iya. Tapi yang kebutuhan itu lebih mahal. Iya, betul. Nasi, Mm-mm. beras, Mm-mm. rumah. Tapi kalau misalnya kita ngomong baju, sepatu, fashion, rambut itu malah murah. Iya Sehingga sih. aku ngerasa tubuh kita itu nyaman di Korea. Tapi secara hati malah nggak nyaman. Nah, mungkin salah satu contohnya kayak gini. Kalau di Korea ada kata-kata seperti ini. Anak kos kalau makan buah itu terlalu Fancy, iya, terlalu elit. Iya. Jadi di Indonesia kita mau makan buah ya bisa. Kan? Benar. Walaupun kita penghasilannya sedikit bukan berarti kita nggak bisa makan buah. Mhm. Tapi kalau di Korea jadi terlalu gimana ya? Yang dari Korea itu kayak gini. Yang aku sayangi, duh kok kayaknya gini gitu kan. Yang Ada. disayangkan. Nah itu kalau orang Korea kualitas dan nilai kebahagiaan hidup kita tuh bukan kita yang nilai, tapi dinilai dengan orang lain. Terlalu kita ngelihat kalau aku begini orang lain ngelihat aku kayak apa ya? Dame sih so. Jadi kalau misalnya aku bawa tas gini, Oke. 50.000. Ah. Tapi kalau aku suka, cantik dan berguna, kan ya udah toh. Kalau di Indonesia aku kayak gitu hidupnya. Tapi kalau di Korea, kalau aku bawa tas ini nanti kalau teman-teman kuliah bilang, kok kamu tasnya cuma buat yang pakai yang murah-murahan itu emang merek apa? Kayak gitu. Jadi nilai kebahagiaan orang ditentukan orang lain. Iya. Nilai kebahagiaanku ditentukan orang lain. Jadi walaupun kita kalau misalnya penghasilannya bener cuma 2 juta misalnya Bener ya. juga. Kalau gitu aku sudah cukup dengan 2 juta ini kita mesti bahagia kan. Tapi aku udah berpikir kan aku bahagia. Tapi kalau ketika kita ketemu sama teman-teman itu kan pasti penghasilannya beda ya. Tapi aku udah bersyukur. Tapi teman-temanku yang malah nilai kamu 2 juta, kamu nggak terlalu padan nggak sih kehidupan kamu? Aku bahagia tapi malah teman-teman lain yang ngawatirnya nggak sih? Bener. Pakai mobil gitu nggak apa-apa. Kamu kapan beli rumah? Lah itu masalah aku sendiri kan? Bener. Tapi kenapa mereka yang khawatirin gitu loh? Bener. Jadi kenapa aku harus mengikuti kualitas kehidupan mereka? Kalau mereka dapat penghasilan atau pendapatan banyak, ya bersyukurlah ya. Mungkin ada alasannya. Tapi kalau aku segini cukup, ya udah puas. Tapi kenapa mereka yang bilang kasihan? Lah ngapain kasihanin orang? Jadi Gitu. sebenarnya poin yang disampaikan Kak Rosa ini sedikit nyambung sama Jungde tadi. Karena Iya betul. Jungde kan tadi bilang nggak bisa bersyukur ya. Terus kayak merasa terus dicekik karena kebahagiaan yang dicari ini bukan dari dalam, Iya. tapi dari luar. Ketika orang
kamu sukses ya sekarang ya. Iya. Tinggal di rumah bagus. Baru sukses. Kamu udah dapat pacar yang kaya ya katanya. Kayak Jadi gitu. agak beda. Kalau gitu menurut Jongdae nih sekarang gantian deh. Yang paling disayangkan ataupun yang merasa wah kok Korea kayak gini ya setelah pernah ke Indonesia apa? Sebagai seseorang yang cuma pernah ke Indonesia waktu singkat ya. Oke, saya coba kasih topik ini. Kan saat saya pernah ke Indonesia, teman-teman di sekitar saya rata-rata ada yang mau nikah. 그러니까 saat Orang itu Indonesia atau orang Korea? 그러니까 인도네시아 사람인데 결혼을 이제 하려고 하고 temen Indonesia mau nikah ya waktu itu. Iya. lalu sebagian udah nikah dan punya anak. Oke. Dimanapun kalau ke mall bisa melihat anak-anak, dimanapun bisa mendengar suara anak-anak. Tetapi Korea baru-baru ini gimana? Anak Iya sih. orang Korea jarang mau punya anak kan. Nggak mau melahirkan anak. Iya. Itu menurut saya masalah. Oh. coba mikir gini. Hewan yang tidak bahagia, hewan yang tidak merasa sendiri aman, mereka tidak melahirkan anak. Oh. Jadi baru-baru ini orang Korea kenapa tidak mau menikah? Kenapa tidak mau melahirkan anak? Kenapa tidak mau melanjutkan keturunan? Itu karena dirinya sendiri nggak bahagia. Sehingga ini berarti aku nggak pengen melahirkan anak karena anak ini nantinya harus hidup di tempat yang tidak bahagia kayak gitu. Iya. Secara tidak langsung. Orang Korea sering membahas tentang itu juga. Kok jadi kayaknya panahnya ke saya. Ini berdua udah nikah toh. Oh. Jadi kan umurnya saya paling tua. Oh, ya lebih tua lah, lebih tua. Oh begitu, ya mungkin. Bener juga sih, tapi bener katanya Iya, betul. Jongdae. Oke. Ya, itu Berarti- aja. Nah, terus yang disayangkan apa? Karena nggak ada anaknya. 뭐라고? 네 지금 너무 Terus 흥분했어 이거. kira-kira apa yang bisa membuat Korea lebih indah lagi? Korea sebenarnya cukup indah kan Korea bagus. Iya. Sama kayak drama, semuanya cantik, ganteng, rajin kerja. 근데 문제가 뭘까? Oh. 이거 모르겠어. 모르겠어. Kalau menurut Karosa? Menurut aku ya, jadi sebenarnya kalau di Korea bener ya kayak seperti tadi Hansol bilang, fasilitas apa-apa kita mau apa ada selalu kan. Jadi nggak ada terasa kurang dalam. Tubuh nggak capek sebenarnya. Iya bener. Jadi kita mau apa ini ada nggak? Ada, gitu kan. Cuma kayaknya ini sih bener-bener kalau orang Korea tuh apa ya? Aku nggak tahu ini bahasa siapa. Kalau orang Korea 자존감nya 낮다. Ini loh, nilai kepercayaan diri dalam diri. Istilah self esteem itu loh, self esteem itu loh. Jadi kalau misalnya Harga dirinya. Iya, harga diri tapi mungkin itu 자신감 sama 자존감 kan agak beda sedikit. Jadi kalau 자신감 itu aku percaya pede, diri, itu pede. kepercayaan diri. Aku bisa gini. Tapi kalau 자존감, apakah aku Harga ini? diri, benar harga Iya, diri. apakah aku tuh orangnya sudah baik, sudah cukup lumayan lah ya sempurna. Keyakinan akan diri sendirinya agak rendah gitu kan. Jadi seperti yang tadi Jongdae bilang, aku juga sendiri, aku sekarang belum nikah. Nah sebenarnya sih bukan hanya secara ekonomi saja, tapi aku berpikiran gini, aku saja sekarang belum puas dengan kehidupan aku. Tapi kalau sekarang aku menikah dan membuat keluarga, apakah aku bisa fokus dengan keluarga aku sendiri? Karena aku belum siap gitu loh. Bebannya lebih besar takutnya ya. Soalnya kalau kita berkeluarga itu kan harus banyak apa? Uang. Banyak apa? Banyak anak. Banyak harus kalau udah nikah harus banyak. Enggak. Oh, tanggung jawab. Iya, Oke, kita harus oke. bertanggung jawab. Maaf saya toh. nggak dapat ya. Jadi kita harus lebih mengalah dan juga kita misalnya untuk bekerja ataupun penghasilan ataupun kerja sebagai ibu rumah tangga dan lain-lainnya kita harus saling mencukupi kan. Tapi sekarang aku sendiri aja udah kayaknya kesusahan banget. Udah kayak bener knockdown gitu. Tapi apakah aku berkeluarga itu tepat? Jadi jangan-jangan pasangan aku malah bisa kurang bahagia gara-gara aku. Saling tidak membahagiakan jadinya. Iya. Jadi apakah itu benar? Dan juga kalau kita udah punya anak tapi kita belum punya rencana untuk masa depan, tapi tiba-tiba punya anak, apakah anak itu bahagia gitu? Mama, temanku ini, aku kok nggak dikasih? Lah, kalau aku nggak bisa mencukupi, pasti aku ya sakit hati toh. Ya kan meskipun nggak semua harus dipenuhi, tapi kan orang tua pastinya berusaha memenuhi apapun yang bisa kita. Jadi itu perbedaan Indonesia sama Korea. Kalau di Indonesia anak-anak tuh semua harga dirinya tuh tinggi. Aku walaupun gini bahagia kok.
aku mau makan pizza, mamaku ngajak aku makan. Tapi kalau di Korea harus kita memuaskan dengan ada rate yang dibuat oleh orang lain. Karena ini satu hal yang aku pikirin akhirnya juga. Kalau di Indonesia kan beda ras, beda agama, terus beda tempat gitu. Kalau Korea ini kan kita satu ras, satu daratan, benar-benar sama kan ya. Sehingga ketika kita membandingkan, kita bukannya mau membanding-bandingkan, tapi ketika kan ada kalanya kita harus membanding. Kalau di Indonesia mungkin kamu orang NTT, oh beda, ya udah langsung nggak ada sebuah standar yang bisa dinilai. Tapi karena di Korea ini semua sama, sehingga ketika dibandingkan itu cuma bisa dibandingkan atas bawah. Ya jadi terlalu persaingannya ketat gitu ya. Sehingga persaingannya ya siapa yang lebih di atas, siapa yang lebih punya banyak prestasi, siapa yang lebih banyak punya uang, siapa yang tinggal di rumah yang lebih bagus, siapa yang jabatannya lebih tinggi. Benar sih kalau itu kan. Iya, jadi aku paling sedih ya gara-gara itu sih. Kalau misalnya orangnya itu ya lebih banyak, kita ngakui aja kan. Tapi aku yang penting udah cukup puas dengan kehidupan aku sendiri. Tapi walaupun aku sudah memikirkan kalau bahwa aku udah bahagia, tapi yang lingkungannya itu loh yang buat kamu nggak bahagia ya? Enggak, aku bahagia. Jadi kadang aku tapi lama-lama tergoyang gitu. Ya jadi aku kadang bingung. Jangan-jangan aku ini seharusnya nggak bahagia, tapi aku bahagia ya. Maaf ya. Jadi kayak suasananya, aku kayaknya kalau kerja segini cukup, aku dapat penghasilan gini, aku udah cukup. Aku pengen lumayan santai juga di Korea. Tapi teman-teman bilang, kamu bukannya harus kerja lagi. Jadi kayak, aku ini orangnya males ya. Kadang aku sampai bingung kayak gitu. Apakah harus aku lebih kerja lagi dan waktu tidur aku dikurangin lagi gitu. Nah itu. Tapi nggak tahu kenapa. Kalau di Korea gini ya suasananya. Iya, suasananya gini. Kalau di Indonesia bukannya malas-malas, tapi nggak ada kayak tekanan batin kayak kamu harus kerja gitu loh. Kayak nyantai ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, kenapa setelah kita lulus sekolah pun di kehidupan sosial kayak gini kita harus masih bersaing terus gitu loh. Itu yang menyedihkan. Iya. Benar. Berarti kalau gitu dulu kan waktu masih SD SMP di sini, terus sekarang udah dewasa. Apakah nilai kebahagiaan itu semakin turun atau semakin naik? Karena kan dari lahir kan. Iya, benar sih. Beda ya. Atau konsisten 50. Kok 60 Pak? Saat saya anak SD, SMP, SMA saat itu 근데 모르겠다. 그때는 sepertinya saat itu bahagia karena masih nggak tahu realita hidup. masih nggak tahu masih beban hidup masih iya, nggak dikasih tahu. nasi sama mama gitu kan. saat itu mungkin saya ada mimpi saya rajin belajar sampai malam belajar terus SMA. Iya betul. Wah, 근데 saat itu masih ada mimpi kayak aku masuk kuliah ke universitas. Kalau begitu pasti aku bisa dapat pacar. Iya, cuma sampai gitu aja masih. Ya. Ada mimpi seperti itu. Lalu ya walaupun rajin belajar kadang-kadang ya hangout sama teman. Kalau begitu itu bahagia. 근데 masuk universitas 와밀도 있고 setelah 와밀 cari kerja 근데 생각만큼 행복하지가 않고 오히려 더 어려워졌던 거. jadi 60 ini bisa jadi semakin turun, bisa jadi semakin naik, tapi sejauh ini masih menurun. 그렇죠. 근데 tetapi kita ngobrol tentang topik ini terus kan. Tapi 근데 좀 그러니까 한국이란 나라가 엄청 좋은데 분명히 왜 그럴까? 자꾸 고민을 하게 되네 나도. 좋은 토픽이야. 좋은 토픽이네. Ya, tapi ini benar karena aku sendiri mikir kalau ditanya Korea nyaman. Sekarang apalagi delivery di Korea. Kita pesan sekarang sebelum jam 12. Nyampe depan pintu sebelum jam 6 pagi loh ya. Iya, subuh. Jadi misalnya besok aku lupa beli apa gitu ya. Jam 6 pagi udah depan pintu. Iya. Beli apapun secara online sebenarnya lumayan cepat, terjangkau. Nggak susah gitu loh. Badan nggak susah. Mau makan, pesan makanan, jenis makanan banyak banget. Semua bisa dipesan. Terus kalau nggak punya uang, kerja part time juga sebenarnya bisa. Kalau kita merendahkan sedikit keinginan gaji kita ya. Tapi kenapa nggak bahagia? rumah sakit tuh 잘 돼 있고 메디컬 harga 서비스도 biaya medis juga di Korea tergolong sangat murah. Iya. Kita kalau sakit kan udah nggak ragu-ragu ke rumah sakit, langsung aja ke emergency gitu kan, langsung. Kalau di Indonesia bener-bener kita mikir dulu.
Ini kalau sakit. Tergantung, kalau rumah sakit yang bagus tambah deg-degan lagi. Iya sih, iya Dokternya sih. ini konsultasi tok 300.000 Iya, loh. iya. Besok aja tak tahan Iya, tak gitu. tahan gitu. Iya, kenapa kita nggak pakai? Tapi itu aku pernah dengar dari jadi kakekku atau nenekku bilang dari zaman dulu itu orang Korea itu sebenarnya negara Korea itu ini juga bukan ini hanya cerita dari orang-orang tua ya. Nah, katanya gitu Katanya. ya. Nah sebenarnya kan seperti teman-teman yang tahu, mungkin ada yang tahu negara Korea ini kan pernah dijajahi sama negara lain dan Korea ini kalau teman-teman lihat di peta itu negara yang sangat kecil. Ya kan, jadi sering dijajahi dari negara sini, negara situ, dari Jepang dan lain-lainnya. Jadi karena itu dari nenek moyang kita tuh emang selalu harus cepat-cepat bersaing. Kalau bukan nomor 1 nggak dianggap bahagia. Itu udah dari dulu. Mungkin di DNA kita ya. Udah terpaku di DNA. Ya, jadi dari emang karena suasana negaranya sendiri dibuat kayak gitu dari dulu dan itu turun menurun. Jadi kayaknya sih itu sudah menetap kayaknya suasananya, dan semakin negaranya maju dan semakin trendy, ini malah tambah parah. Tapi barusan kepikiran. Hangguk kan di Korea ini platformnya kayak Kakao Talk, Naver gini kan semuanya udah bagus ya. Tapi lucunya menggunakan aplikasi itu kita bisa ngecek nilai kita, tahu nggak? Sinyong Jomsu. Oh iya bisa. Jadi kayak kita itu semua punya nilai finansial ya. Jadi dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi itu dinilai. Kalau kamu penghasilan bagus, terus bayar hutang juga rutin, level ataupun grade ekonomi kamu itu semakin naik gitu loh. Dan di situ muncul kamu ini berapa persen di atas atau berapa persen di bawah. Jadi kayak di situ pun secara nggak langsung aku ini jadi tahu, oh ternyata aku ini masih nggak tergolong yang atas banget. Atau aku ini masih banyak atasnya. Aku ini ternyata bawah banget. Terus aplikasi investasi saham pun itu tiap bulan muncul. Bulan lalu Anda termasuk 50% yang di bawah atau di atas. Itu kayak selalu di briefing secara statistik gitu loh. Sehingga jadi kayak, oh ternyata aku ini tergolong ranking belakang ya. Aku baru nyadar ternyata ada penilaian kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Korea kayak gini kan, misalnya kayak ke hotel nih, aku dulu pernah nih pengalaman kan. Jadi semua orang Korea tuh hampir semua punya kartu kredit card kan. Iya sih. Ya. Ini bukan karena kaya nggak, semua ya Enggak, bisanya, cuman semua limitnya bisa. kecil atau besar, oke? Nah, limit memakai kita kartu kredit juga beda. Dan juga kita bayar per tahunan tuh ada kayak membership. Nah, itu juga membedakan grade card-nya. Jadi kalau misalnya di Korea kalau ke hotel kita bawa mobil misalnya yang kecil, dari orang-orang tukang parkirnya tuh, jadi dari sudut mata mereka tuh pandangannya agak beda. Dan juga biasa ada beberapa hotel yang di valet parking kalau ada membership card-nya aja. Kalau enggak kita harus parkir sendiri. Kayak gitu-gitu, aku Tapi nggak suka. ini benar, di Indonesia itu ada kayak orang kaya tapi nggak kelihatan kaya. Orang kaya itu loh katanya yang punya uang berapa Yo. tapi pakai sandal jepit, kaos bolong, gigit, pendekan, makan warung. Tapi di Korea kayaknya jarang, aku nggak pernah mendengar cerita seseorang yang katanya kaya tapi malah menggunakan baju nggak bagus. Nggak adanya. Orang nggak kaya pura-pura kaya ternyata penipu. Nah kalau kayak gitu ada, kalau kayak gitu banyak. Banyak kan, Gangnam gitu ke kafe kelihatan ini MM-an tapi bayar kopi malah dorong-dorongan. Nah, setelah pembicaraan yang panjang kayak gini, dan menurutku ini yang sebenarnya bikin kenapa orang Korea yang benar-benar tinggal di Korea kayak Jungde seketika sekali ke Indonesia itu merasakan sebuah kenyamanan yang sedikit susah untuk dijelaskan. Jadi kalau ditanya kenapa suka Indonesia, Apa ya? ya keluarnya yang malah nggak jelas, ya cuacanya, ya makanannya, ya itu. Tapi sesuatu yang susah dijelaskan, orang kita sendiri menjelaskan apa susahnya di Korea susah kan. Ya Terus, sampai panjang gini nggak selesai. jadi kalau ditanya kenapa kok suka Indonesia, ya gini nggak Ya, bisa dijawab gini nih. Nggak ada selesainya, nggak ada jawaban yang pas, titik gitu nggak ada. Karena mungkin nanti kalau di antara teman-teman Indonesia yang tinggal di Korea ataupun yang pernah tinggal, mungkin juga bisa ngerasakan, tapi susah juga jelaskannya kenapa. Dan apalagi karena kita mungkin DNA-nya Korea, jadi ada juga sesuatu yang mungkin kita sendiri juga agak kayak gitu. Jadi kayak Iya, betul. diri sama jiwa ini ya bertarung sendiri gitu, Iya, jiwa dan betul, raganya. betul banget. Ya, jadi video kali ini kayak gitu. Kita tak doakan kita semua bisa memiliki nilai kebahagiaan yang di atas 80 lah ya. 80 paling nggak puas, tapi 20-nya minus sehingga masih punya semangat untuk hidup kerja keras. Kalau nggak kan nanti malah lele ya gitu. Ya, jadi kayak gitu. Semoga jadi tahu
Korea kayak apa. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kepada teman-teman yang pengen ke Korea? Jongde dulu. 근데 한국 좋아요. Iya betul sih. tapi Korea bagus. Gak sejelek yang kita cerita. Bagusnya bagus sih. Jangan salah paham. Kita semuanya cinta 한국, Iya. cinta Korea. Iya. Cuman ya karena kita terlalu cinta negara kita sendiri, makanya kita mungkin biar lebih Realita. 도움이 되도록 benar, 이야기를 benar. 하고. 근데 이게 그거인 것 같아. 산뚜이 Santuy. di Korea. Tidak ada kesantuyan. kurang santuy. 그것 때문에 아마 그런 거 아닌가 싶고. Ya, kayak teman-teman pasti banyak yang komen nanti ya. Pasti teman-teman Indonesia dan negara lain pun pasti selalu ada yang Minus dirasakan minus plusnya dari negara masing-masing ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita lihat Indonesia, kayaknya Indonesia lebih enak ini. Dan Tapi, sedangkan di sekitar kita teman-teman Indonesia malah bilang, wah Korea bagus ya, Iya, nggak mau benar balik. juga. Bukannya berarti mereka tidak mencintai juga. Indonesia guys, tapi Benar juga. mereka bilang, wah Korea bagus, aku nggak mau balik di Indonesia dulu maksudnya. Ada, sungguhan iya, ada ya. sungguhan. Jadi itu malah kebalikan, kalau orang Korea malah pasti mencari lebih yang plusnya dari negara lain. Nah teman-teman Indonesia pasti cari plusnya dari negara lain juga kan, karena kita emang DNA-nya dari Korea sendiri ya, pasti kita sudah mengalami dan juga sudah gimana ya, kayaknya sudah terserap dengan suasana itu nggak sih? Coba kalau kita misalnya benar-benar dari jiwanya tuh dari lahirnya Indonesia, terus kita besarnya di Indonesia dan kita orang Indonesia, pasti kita nggak tahu sampai dalam-dalamnya Indonesia, dalam-dalamnya Korea kayak gini gitu kan. Iya. Jadi mungkin ini bisa kita anggap minus karena kita orang Korea sendiri guys. Benar. Ini kayak sedikit gambarnya. Kalau misalnya orang Amerika tinggal di Indonesia, dia nggak paham budaya Indonesia, ada kesalahan dikit, ya dia bisa nggak peduli, orang-orang nggak apa-apa. Tapi kalau orang Indonesia, kelihatan Indonesia, meskipun tinggalnya lama di luar negeri terus balik Indonesia nggak tahu budaya Indonesia, dikatain ya kan, pasti lu kamu kok bisa nggak tahu sama budaya negara kamu sendiri, ini leluhur kita yang menurun, ada kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang perlu diketahui. Sama untuk merangkum ini, Korea bukan negara yang jelek, tapi Iya betul. di satu sisi mungkin melalui ini kita juga pengen bilang Korea itu negara yang bagus, tapi nggak berarti kamu pasti bahagia dengan kesini. Iya. Mungkin pesannya lebih kayak gitu, tapi negaranya bagus kok ya. Iya. Ini malah ada ya setelah bilang gitu bilang negaranya bagus. Jadi ini kayak bukan masalah negara, tapi kalau sebagai manusia kita harus punya hati bersyukur dan juga santai sendiri, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh terpengaruh dengan suasana gitu aja deh kayaknya. Iya nggak sih? Kita masih Nggak sesimpel itu kayaknya. Nggak sesimpel itu kayaknya. Oke, tapi video kali ini kayak gitu, semoga berguna dan mungkin buat follower yang sekarang tinggal di Indonesia bisa menjadi bahan untuk menyukuri apa yang dimiliki di Indonesia, di saat kita juga mungkin seharusnya lebih menyukuri apa yang kita miliki di Korea. Nanti kalau kita ke Indonesia, kita menyukuri apa yang bisa kita nikmati di Indonesia dan sebaliknya. Kalau Korea bisa menikmati apa yang ada di sini. Jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih kepada Jongdae sama Kak Rosa guys yang udah membantu. Dan mungkin kalau ini banyak yang ada pertanyaan berikutnya, mungkin di video berikutnya kita bakal ketemu lagi membahas satu topik lain. Makasih sudah nonton video kali ini dan jangan lupa cek channel kedua orang ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. 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 Di komen.